Jajaran Polres Jakarta Utara merilis sketsa wajah pelaku penembakan bos pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan berikut pernyataan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Budi Herdi Susianto. Sudah berkoordinasi dengan tim Pusinafis, kemudian dari laboratorium forensik juga, kemudian kami mendatangkan juga ahli untuk sketsa wajah, dan kami pada siang hari ini akan menyampaikan sketsa wajah dari pelaku yang kita duga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut, ya ini eksekutor dan yang pembantunya. Ini untuk jadi ini adalah yang sebelah kanan yang menggunakan topi dan memakai masker adalah eksekutor yang melakukan penembakan terhadap korban ST. Kemudian yang sebelah kiri yang tanpa menggunakan masker, jadi kebetulan ada saksi yang kebetulan mengetahui bahwa dua orang ini memang sudah cukup lama menunggu di seputaran TKP sebelum peristiwa terjadi. Sehingga dari beberapa saksi yang kami mintain keterangan, ada saksi yang menjelaskan bahwa saksi paham betul bahwa orang yang kemudian diduga melakukan penembakan dan membantunya adalah saksi yang tadi atau sebelumnya bertemu dan mungkin berada di sekitar lokasi. Ya, ini kebetulan yang kedua ini pada saat itu tidak memakai masker. Dan perlu kami sampaikan pada masyarakat, warga yang mengetahui atau melihat ciri-ciri pelaku dengan yang kami sampaikan ini, silakan menghubungi hotline kami di 0811 856 9696. Sekali lagi mohon bantuan dan kerjasama dari seluruh masyarakat apabila mendapatkan informasi mengetahui yang diduga pelaku yang kami sampaikan ini. Silahkan menghubungi hotline kami di 0811 856 9696. Kami akan segera merespon dan ini hotline 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita siap untuk segera merespon terhadap segala informasi yang diberikan kepada kami. Demikian rekan-rekan sekalian yang bisa kami. Tak terima terjaring razia masker, seorang pengendara terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Sementara sejak diberlakukan PSBB di ibu kota April lalu, lebih dari 79.000 pelanggar terjaring razia protokol kesehatan COVID-19. Adu mulut ini terjadi karena pengendara motor yang terjaring razia masker tidak terima. Ia protes karena merasa memakai masker, namun oleh petugas ditegur karena cara pemakaian masker tidak sesuai protokol kesehatan. Bapak tahu. Udah Bapak nggak usah ngajarin saya, tempat saya nggak ngajarin. Saya nggak tahu. Ibu orang kasih tahu. Bapak mau ngotot. Bapak terang. Sikap keras kepala pengendara ini akhirnya menyulut emosi petugas. Pengendara ngeyel ini pun akhirnya dibawa ke pos untuk didata dan menjalani sanksi. Selain pengendara ngeyel, petugas juga menindak puluhan pelanggar protokol kesehatan lainnya. Para pelanggar dijatuhi sanksi sosial membersihkan fasilitas umum atau membayar denda Rp250.000. Kondisi ini tentu memprihatinkan. Di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19, masih sangat banyak warga yang abai mematuhi protokol kesehatan, termasuk mengenakan masker. Soalnya saya mau buru-buru. Iya, kalau buru-buru pakai maskernya. Dari data Pemprov DKI Jakarta sejak bulan April lalu hingga kini, lebih dari 79.000 pelanggar terjaring razia protokol kesehatan. Umumnya para pelanggar memilih menjalani sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Sementara besarnya uang dari denda para pelanggar protokol kesehatan mencapai Rp2,8 miliar. Kami tidak mengejar sanksi denda untuk mendapatkan penerimaan daerah. Tapi sanksi denda ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum di dalam penerapan kedisiplinan PSBB dan memberikan efek jerah kepada masyarakat. Dan yang lebih utama terhadap pengenaan sanksi ini adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga agar mereka terhindar dari penularan COVID-19.
Pemprov DKI terus mengimbau warga ibu kota untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan seluruh warga dari penularan virus corona. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Memperingati Hari Kemerdekaan, sejumlah prajurit TNI di Surabaya mengikuti lomba balap karung. Karena masa pandemi, balap karung digelar menggunakan alat pelindung diri alias hazmat. Masuk karung untuk melarikan diri, jangan kabur. Ya. Beginilah aksi sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 0830 Surabaya saat mengikuti lomba balap karung. Berbeda dari balap karung pada umumnya, lomba kali ini harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Meski menjaga ketahanan fisik menjadi bagian sehari-hari, tidak sedikit peserta lomba tidak mampu menjaga keseimbangan tubuh hingga terjatuh. Karena pakai baju APD ini karena nggak terbiasa. Beranjak tapi ya? Iya. Tapi sampai finish Mas ya? Sampai finish alhamdulillah. Dua. Lomba balap karung ini juga diadakan untuk mengkampanyekan protokol kesehatan seperti mencuci tangan. Peserta lomba wajib mencuci tangan saat tiba di garis finish. Layaknya lomba 17-an, peserta yang menang berhak mendapat hadiah berupa uang tunai dan hadiah menarik lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera pusaka tahun ini akan menjadi sejarah Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, upacara tetap akan digelar dengan sejumlah penyesuaian. Selengkapnya di spesial event 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lapor, upacara kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Dan usai sudah iNews siang hari ini, saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Dan bersama